Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, indahnya saling menghormati Quran surat Al-Kafirun dengan submateri menulis dan menghafal surat Al-Kafirun bersama Bapak Nurdin, guru SDN Kesulitan 1 Kota Cirebon. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya masih dalam keadaan pandemi, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, kita senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah atau stay di rumah. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, ayo kita siapkan terlebih dahulu perlengkapan belajarnya. Yang pertama, buku, yaitu buku tulis ya, dipersiapkan. Barangkali ada hal-hal yang harus dicatat, kemudian alat-alat tulisnya dipersiapkan. Dan jangan lupa buku LKS atau buku paket. Dan selanjutnya yang terpenting adalah Al-Quran atau Juz Amma. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan gambar dan tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu, yaitu yang pertama, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menunjukkan hafalan surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita simak ya cara membaca. Ayo membaca Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala lakum dinukum waliyadin. Oke anak-anakku, alhamdulillah shadaqallahul azim. Kita telah membaca surah Al-Kafirun dengan benar, alhamdulillah. Selanjutnya mari kita sama-sama dan kita simak cara menulis surah Al-Kafirun. Nih, perhatikan anak-anak, ketika kita menulis surah ataupun Quran atau tulisan Arab,
itu diawali dari kanan ke kiri ya. Kemudian diperhatikan juga ada huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Kemudian perlu diperhatikan juga posisi huruf hijaiyah yang akan ditulis. Nah, ini contoh cara menulis huruf hijaiyah. Di sini ada huruf qaf. Ini huruf asli ya. Huruf aslinya. Kemudian ketika huruf qaf ini posisinya di awal, maka tulisannya seperti ini. Kemudian ketika posisinya di tengah-tengah, maka hurufnya seperti ini. Oke. Kemudian ketika huruf qaf ini posisinya di akhir, maka hurufnya seperti ini. Selanjutnya, ketika huruf qaf disambung dengan huruf-huruf lainnya, maka seperti ini. Ya, bisa ya. Nanti kalian bisa dipelajari di rumah lebih lanjut lagi, di sekolah, di madrasah, ataupun di tempat-tempat kalian ngaji. Oke, anak-anakku, selanjutnya nih. Contoh cara menulis huruf hijaiyah yang selanjutnya, ini huruf shad. Ketika asli, di awal, di tengah, di akhir, dan ketika disambung dengan huruf yang lain, seperti ini. Kemudian huruf dod. Nah, sama seperti huruf yang lain juga, posisi awal, di tengah, di akhir, dan disambung atau bersambung dengan huruf lainnya. Selanjutnya, anak-anakku, tolong perhatikan lagi ya. Nih, kalau kita masih tahap awal, maka dalam penulisan huruf hijaiyah, kita perlu digaris agar posisi atau letak huruf benar. Nah, di sini ada huruf qaf. Nah, ketika huruf qaf kita bentuk, maka ada garis ke bawah disambung. Palanya di atas garis, maka ininya di bawah garis. Kemudian huruf lam. Lihat posisinya huruf lam, huruf ro, dan huruf nun. Berikutnya huruf ha. Nah, ketika penulisan huruf ha, maka atas, perut ke bawah. Huruf ain juga sama. Nah, ini huruf sin. Sin atau shad. Nah, posisi huruf ataupun gigi. Nah, itu ada di atas garis, kemudian perutnya ada di bawah garis. Kemudian huruf shad juga sama seperti huruf sin. Ketika kepala ada di atas garis, kemudian perutnya ada di bawah garis. Oke, anak-anakku, bisa ya? Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya, nih, perhatikan huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dari depan dan tengah, tapi bisa disambung dari belakang. Ini contohnya huruf alif. Huruf alif di awal terpisah, tidak bisa disambung dengan huruf yang lainnya. Dal, ba, ini huruf dal dengan alif, ba. Kemudian akhir, makanya jadi bada a. Kalau sini kalau ada huruf harokatnya, huruf ba, dal, dan alif. Kemudian huruf dal, nah, huruf dal ini tidak bisa disambung dengan huruf yang di depannya, melainkan dari belakang bisa. Dal, kemudian ain bersama dengan huruf ba, disambung. Kemudian di tengahnya, posisi tengah, ba dengan dal, kemudian ainnya terpisah. Maka di akhirnya abadah. Nah, sini ain di depan, ba di tengah, dal di akhir. Kemudian huruf zal. Nah, ketika huruf zal awalnya zal, ra, ain. Ketika di tengah, ra tetap, zal juga tetap, ain tetap. Ketika di akhir, ain berubah bersambung dengan huruf ba, kemudian huruf ra, dengan terpisah dengan huruf zal. Nah, lihat ya, bisa dilihat. Begitu juga huruf ro, zai, dan wawo. Nah, ketika dia di awal posisi huruf ro terpisah seperti huruf aslinya, ro. Kemudian zal, kemudian qaf, kemudian di tengah waw, di tengah ro, kemudian zai. Nah, ketika di akhir zai
terpisah. Qaf dengan ro bersambung. Kemudian huruf zai ketika awal zai terpisah, kemudian ba dengan ba bersambung. Nah, ketika di tengah posisinya ba dengan zai disambung, kemudian ba-nya terpisah. Kemudian di akhir ba dengan zai itu disambung semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu huruf waw. Awal wawunya terpisah, ro juga terpisah seperti huruf asli ya. Kemudian mim, maka ketika posisi di tengah dia ro, wawu, mim sama seperti huruf awal. Kemudian ketika akhir mim dengan ro bersambung dan wawu juga terpisah. Oke anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita latihan ya, menulis surah Al-Kafirun. Ya, kalian bisa menyalin. Lihat di sini ayat pertama tuh, posisi-posisinya. Kalian bisa menulis kalau di kertas yang polos bisa memakai garisan terlebih dahulu, digaris terlebih dahulu. Walaupun di buku tulis kan sudah ada garisannya. Nah, itu bisa berarti kayak cara menulis yang tadi, ada garisnya. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat-ayat seterusnya sampai ayat ke-6. Oke, anak-anakku bisa ya nanti disalin di rumah. Nah, nanti kalau sudah selesai, kamu tunjukkan ke bapak dan ibu gurunya. Oke, lanjut anak-anakku yang soleh dan soleha. Nah, sekarang ayo simak video berikut ini. Kita cara menghafal Al-Quran. Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Baiklah anak-anakku, tadi sudah kita menyimak video tayangan ataupun cara menghafal surah Al-Kafirun. Di sini Bapak menyampaikan juga cara mudah untuk menghafal Al-Quran. Khususnya di sini kita menghafal surah Al-Kafirun. Mulailah dari ayat pertama, bacalah berulang-ulang sampai hafal. Bisa 1 sampai 10 kali bisa dibaca ayat pertama. Lanjutkan, sudah hafal ayat kedua atau ayat berikutnya dengan cara yang sama sampai hafal. Bisa dibaca sampai 1 sampai 5 kali. Tergantung kemampuan kita untuk menghafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal, dibaca berulang-ulang. Kemudian untuk memantapkan hafalan, 3 ayat tersebut ulangilah. Seraya meminta kepada ayah atau ibu ataupun Pak Ustadz ataupun Pak Guru dan Bu Guru untuk menyimak hafalanmu. Ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Ayat 1, 2, dan 3 dibaca sekaligus sampai mahir atau sampai hafal dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya, ini caranya ya. Nah, mengulang-ulang bacaan sampai 3 sampai 5 kali. Nah, ayat pertama, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
lagi baca sampai 3 kali. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sampai 3 kali. Kemudian ngerasa sudah hafal, baru meloncat ayat yang kedua. Ayat yang kedua sama dibaca sampai 3 sampai 5 kali bacaan atau pengulangan. Nah, ketika merasa sudah hafal, coba tes ayat 1 dengan ayat 2 digabung. Ayat 1 dan ayat kedua digabung. Dari ayat dengan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sudah hafal nih. Ketika sudah hafal 2 ayat, alhamdulillah, lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Dan kamu ataupun kalian bisa minta bantuan teman, ataupun kalau di rumah orang tua atau saudara, kakak, untuk meminta untuk coba Kak, tolong simak bacaan saya sudah hafal atau belum? Sudah kira-kira udah fasih belum? Itu bisa minta bantuan orang lain. Kita yang baca, orang lain yang menyimak tulisannya, benar atau tidak, hafal atau belum. Nah, ketika masih ada orang ragu-ragu nih di tengah jalan, mandek atau stop, ulangi lagi. Nah, itu ya bisa. Nah, di sini nih. Oke ya. Ini kita coba ya. Contoh. Ini Bapak akan mencontohkan baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca. Sudah, umpamanya sudah 3 kali nih. Sudah hafal. Lanjut ke ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, digabung. Ayat 1 dan ayat 2. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah, jika ayat 1 dan ayat 2 sudah hafal, maka loncat ke ayat yang ketiga. Kita baca ayat ketiganya saja dulu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ayat yang ketiga dibaca 3 sampai 5 kali. Nah, sudah dibaca sampai 3 sampai 5 kali serasa hafal. Nah, kita gabung dari ayat 1, 2 dan 3. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ketika hafal ataupun bisa, kita lanjut meningkat ke ayat berikutnya, ayat keempat sampai ayat yang keenam. Itulah anak-anakku yang soleh dan soleha untuk cara mudah menghafal surah-surah pendek terutama ya. Di sini kita yang dihafalkan ataupun yang kita pelajari adalah surah Al-Kafirun. Nah, nih, ada kata-katanya nih. Setelah 3 ayat di atas, hafal dan lancar, maka hafalan dilanjut ke ayat keempat sampai lancar. Setelah itu, dilanjutkan ayat yang kelima, dibaca seulang-ulang sampai hafal dan lancar. Nah, ya. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha. Nah, selanjutnya, ada tips ataupun trik-trik supaya kita mudah dan sekiranya mudah untuk cara menghafalnya. Ada triknya, ada tipsnya. Yang pertama yang pasti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas agar diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an. Dan hendaklah menghafal Al-Qur'an dilakukan dengan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ya, itulah, ini yang utama ya, berdoa dan memohon kepada Allah. Yang kedua, yaitu selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalian bisa menyetel ataupun menyimak dari audio visual seperti di YouTube,
cara-cara menghafal, kemudian mendengarkan, nih gayanya seperti ini misalkan. Nah, ini gayanya seperti ini. Itu bisa. MP3 juga bisa dari HP. Nah, itu kan banyak cara untuk menghafal. Metodenya dengan mendengarkan. Ketika kita nyantai, nah sedang bekerja, ya nyantai sambil belajar, dengarkan ayat-ayat atau lantunan-lantunan Al-Quran. Agar kita senantiasa mengingat ataupun mudah menghafal. Misalkan kalian nih menghafal surah Al-Quran, surah Al-Kafirun. Nah, setel surah Al-Kafirun terus sampai kamu hafal. Tuh. Nah, kemudian mengulang-ulang ayat yang telah dihafal secara terjadwal dan berusaha untuk disiplin. Nah, ini kalau kalian istilahnya sekolah madrasah, di madrasahnya itu sambil nunggu masuk, istirahat bisa gunakan untuk murojaah bahasanya tuh. Murojaah ya, murojaah atau menderes kalau dalam bahasa Cirebon, menderes ya. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya nih tips berikutnya, menggunakan satu mushaf Al-Quran agar dapat menguatkan hafalan. Nah, ini nih anak-anakku ya, banyak Al-Quran model-model ini ya. Nah, diusahakan Al-Qurannya satu buat pegangan kamu tuh. Nah, buat pegangan kalian satu itu saja. Jangan ganti-ganti Al-Quran. Barangkali berbeda antara ruku di mana ininya, nah, sampai di mana itu beda ya. Posisinya kadang berbeda halamannya. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleh, itulah tips menghafal Al-Quran. Nah, berikutnya. Ya, tips berikutnya yaitu menjauhi dosa dan maksiat. Nah, ini nih yang sangat berat ya. Ketika kita mau menjadi ahli Quran, harus bisa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Terutama kalau kita sebagai anak, ya usahakan dan harus bisa menjauhi ataupun durhaka kepada orang tua. Membuat orang tua marah, itu jangan sampai ya. Karena apa? Ridho kalian itu tergantung, ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Nah, ridho Allahu fi ridho walidain. Nah, itulah senantiasa harus bisa. Nah, jangan sampai orang tua itu marah, bikin orang tua marah. Ini yang menjadikan kita susah untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini anak-anakku yang soleh dan solehah, kemuliaan ataupun keistimewaan yang orang-orang yang menghafal Al-Quran itu. Nah, yang pertama, dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Iya. Nah, kalau kita lihat imam di masjid, itu kan senantiasa membaca surah. Surat, apakah dia surat pendek atau surat yang agak panjang. Nah, diutamakan kalau menjadi imam itu bacaan yang udah fasih dan kuat hafalannya. Nah, itu ya syarat. Jadi imam itu minimal ya, banyak hafalannya. Nah, ini sesuai dengan hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Al-Qur'an mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnahnya. Dan seseorang yang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Nah, ketika kita tamu di tempat lain, kita mentang-mentang hafal Quran, kemudian langsung maju, itu tidak boleh ya. Nah, kita su'ul azab ya, tidak boleh, su'ul adab. Nah, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, dan di hadis yang 17.526. Dan hadis dari yang diriwayatkan Muslim yaitu 1564 dan yang lainnya. Nah, semua ahli-ahli hadis ini bahwa yang menganjurkan untuk menjadi imam adalah yang banyak hafalannya minimalnya. Lanjut. Berikutnya kemuliaan yang orang yang menghafal Quran. Sini yang kedua, diutamakan untuk menjadi pemimpin. Nah, di sini pemimpin itu maksudnya bisa karena mungkin orang yang hafal Quran ataupun pandai Quran, minimalnya akhlaknya itu berbeda dengan orang lain. Nah, karena
Akhlak, kalau kita sudah menjadi penghafal Quran, akhlaknya itu jelas berbeda. Menjadi akhlaknya Quran seperti Nabi. Minimalnya kita sedikit-sedikit meniru perbuatan Nabi. Berikutnya, menurut hadis juga, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini atau kitab Al-Quran. Dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Imam Muslim. Imam Ahmad dan Imam Muslim. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga kalian menjadi orang-orang yang ahli Quran, menjadi orang-orang yang penghafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku, kesimpulan akhirnya kita pada kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama kesimpulannya, setiap menulis huruf Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Jangan lupa perhatikan huruf dan harokatnya. Berikutnya kesimpulannya yaitu menghafal Quran surah Al-Kafirun dapat dilakukan dengan sering membaca surah Al-Kafirun. Bisa kalau kalian sholat 5 waktu dibaca surat Al-Kafirunnya. Kemudian surat-surat yang lainnya, surat-surat pendek yang sekiranya mudah untuk dihafal. Yang selanjutnya kesimpulannya, menghafal Al-Quran harus penuh dengan kesabaran. Ya, pasti ya, kalau kita menghafal Quran harus sabar. Tidak bisa instan. Baca sekali langsung hafal, tidak bisa. Harus berulang-ulang. Maka dengan pembacaan ulang-ulang itu dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Nah, kemudian selanjutnya, dalam menghafal Al-Quran hendaknya dengan teliti itu. Teliti agar terhindar dari kesalahan. Nah, kemudian dalam menghafal Al-Quran pasti ya kita mendapat pahala atau dikatakan sebagai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pasti ya Allah akan menjadikan orang yang menghafal Al-Quran diberikan keistimewaan nanti ketika sudah di surga nanti. Allah pasti memberikan tempat yang istimewa bagi orang-orang yang menghafal Quran. Akhirnya anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat agar senantiasa bisa belajar menghafal Al-Quran dan mempelajari dan mengamalkannya terutama. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.